Oke, sahabat Suara Sidoarjo, seperti informasi yang mungkin Anda sudah dapatkan sejak kemarin sore sampai dengan pagi tadi, kita akan bahas ya tentang temanya ini adalah hindari narkoba dan bijak dalam bermedsos demi masa depan generasi bangsa. Ini yang akan jadi tema pembahasan kita bersama sahabat-sahabat yang sudah hadir di studio. Saya bersama dari Puskesmas Candi. Ini yang pertama saya mau sapa dulu yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Nini Karyani ya Bu ya, benar ya? Oh Karyani ya. Ibu Nini Karyani Nurse. Oke, ini beliau dari Koordinator Promosi Kesehatan Puskesmas Candi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih semangat ya. Masih harus semangat terus. Harus semangat terus ya. Luar biasa. Baik, Mbak Domani, Ibu Nini, juga ada Ibu Sri Ngestining Tias, Eskep Nurse ya, dari Puskesmas Candi ini selaku PJ program Nafza dan Kesehatan Jiwa Ibu ya. Assalamualaikum. Nah ini karena oh gitu. Pendengar. Sayangnya tapi Bu ini panggilnya Bu Sri atau Bu Ngesti? Oh Bu Ngesti. Bu ini karena mic-nya kan kecil mungil kayak apel gitu ya Bu ya. Ini iya mic-nya ini harus selalu dekat dengan Ibu gitu ya. Insya Allah aman nih Bu. Nah itu dia. Oke. Nah ini ada yang paling cantik, paling muda sendiri. Nah meskipun saya nebak aja nih cantik gitu ya. Soalnya maskernya dipakai terus dari tadi saya nggak tahu ya. Oke, ada Mbak Vicky Dwi Wulandari dari staf promosi kesehatan Puskesmas Candi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari suaranya bisa ditebak kan ya. Oke deh Mbak, ini ada Mbak Vicky Dwi Wulan, ada Dari gitu ya. Okay. Panggilnya siapa? Vicky Dwi Wulan atau Dari? Biasanya saya dipanggilnya Wulan Mbak. Oh Wulan ya kan. Kalau Wulan itu memang yang namanya Wulan biasanya memang cantik, semangat, imut ya. Aduh, saya jadi merah ini. Gak kelihatan pakai masker, coklat lagi maskernya. Oke deh, yang penasaran dengan narasumber saya yang pagi ini sedang mendengarkan juga lewat FM di 100,9 atau di streaming www.suarasidoarjo.id. Silakan Anda bisa geser ya sekali lagi di Suara Sidoarjo Live YouTube channelnya, atau di Twitter @suarasidoarjo_fm, Facebook di LPPL Suara Sidoarjo, Instagram di suarasidoarjo.fm. Nah, pagi ini kalau tadi saya sudah infokan ya, kita mau bahas tentang narkoba ya. Tapi kita boleh tahu dulu dong sebetulnya ini kalau dari narkoba ini tadi sempat sharing juga ya. Narkoba ini bisa disebut juga dengan nafza gitu ya. Iya. Ini seperti apa sih Bu Nini nafza ini sebetulnya? Ya, sebenarnya nafza ini ya kebanyakan sudah banyak yang tahu ya Mbak ya. Sudah banyak yang tahu. Cuman untuk arti yang sesungguhnya nafza ini atau narkoba ini adalah narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain, dari singkatannya itu. Jadi kumpulan jadi semuanya. Itu. Bukan cuma narkoba aja gitu ya. Ya ada zat adiktif. Nah, adiktif kan meliputi mungkin rokok, kopi, kemudian minuman keras kan itu yang menimbulkan ketagihan. Nah itu di situ. Oh rokok masuk juga ya Bu ya? Iya, masuk. Aduh ini dia bapak-bapak ini yang suka ngerokok ini berarti masuk dalam yang namanya nafza itu tadi ya. Betul, karena ada ketergantungan. Karena ada ketergantungan itu tadi. Kecanduan. Oke, nah ini berarti kalau dari yang tadi disebutkan beberapa contoh nafza ini itu hanya sebagian ya Bu ya. Iya, betul. Nah apalagi nih yang perlu kita ketahui tentang nafza Bu Nini? Nah, nafza ini di samping mungkin dari obat-obatan ya. Nah itu kan juga ada dari tanaman juga. Nah tanaman ini biasanya ya berbentuk ganja ya, itu heroin, putau, kokain, nah seperti itu. Jadi perluasannya sebenarnya sudah banyak juga banyak ya. Sudah ya. Ini bisa tambahkan ini Mbak? Iya silakan Ibu. Terima kasih. Kan orang nyebutnya kadang narkoba, kadang nafza. Nah, narkoba itu apa sih? Narkoba itu narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Nah kalau nafza sendiri adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Oh itu bedanya ya di terakhir ini ya poinnya yang terakhir. Terus kita kan tahu apa sih narkotika itu, apa itu psikotropika, apa itu zat adiktif ya. Ini ada contoh-contohnya. Kalau narkotika contohnya heroin, kokain, candu atau opium,
morfin, ganja. Jadi ganja, heroin itu masuk narkotika. Narkotika. Nah, sekarang contohnya kalau psikotropika apa? Contohnya adalah stimulan-stimulan, pil koplo, ekstasi. Nah, obat-obatan tertentu dalam dunia kedokteran kalau dipakai pada dosis yang tepat bagus. Itu nggak apa-apa. Nah, masalahnya ada yang menyalahgunakan. Nah, itu masuk Nah, apa? itu Masuk psikotropika. Nah, obat-obatan ini akan mempengaruhi SSP. SSP itu sistem saraf pusat. Oke. Nah, kalau dipakai berlebihan dia akan mempengaruhi mental, perilaku, ya, ketergantungan dan sebagainya, mempengaruhi mental perilaku. Oke. Narkotika sudah, psikotropika sudah, sekarang bahan adiktif. Apa sih bahan adiktif? Contohnya lem. Kan kita lihat anak-anak gelandangan di bawah jembatan itu banyak yang lem ya. Nah, itu termasuk zat iya. adiktif. Sebetulnya kalau dipakai pada porsinya ya enggak apa-apa kan? Cuman dia disalahgunakan. Oke. Dan jangan lupa seperti yang disampaikan Bu Nini tadi betul. Rokok. Ini Banyak yang ya. nggak tahu loh kalau Iya. rokok itu ternyata zat Ya, adiktif. iya. Kenapa dinamakan zat adiktif? Ketergantungan. Iya. Nah, ini bapak-bapak yang sulit sekali. Sulit sekali ya. Jadi mulai sekarang mungkin kita sudah mulai paham ya ibu-ibu ya. Jadi mungkin nanti ngancamnya gini, ayo pakai narkotika ya. Berarti masuk narkotika ya. Oh ya, zat adiktif ini narkotika. Ayo lanjutkan ayo. Oke, baik. Iya, nah ini tapi begitu banyak bahan ataupun zat-zat yang cukup berbahaya. Tapi sejauh mana sih keberbahayaannya dari narkoba ataupun narkotika ini sendiri, Ibu? Iya, oke. Jadi sebenarnya kompleks ya nafsa atau narkotika itu. Bila seseorang tuh ketergantungan atau malah mengkonsumsinya, akhirnya bisa menjadi ketergantungan, maka akibatnya akan banyak sekali. Yang salah satunya adalah mengakibatkan ketergantungan. Ya, otomatis ketergantungan ini ada kerusakan fisik dan mental. Karena itu yang diserang dari nafsa atau pengguna nafsa ini adalah langsung susunan saraf pusatnya. Nah, jadi kalau komputer itu CPU-nya. Nah, seperti itu. Kemudian bisa menimbulkan kerugian materi, otomatis uang, ini menimbulkan suasana yang disharmoni juga di masyarakat dan keluarga, otomatis. Kemudian bisa juga menimbulkan terjadinya kriminal karena pengguna nafsa ini biasanya orangnya kan dia tidak sadar bahwa dia melakukan sesuatu itu harusnya tidak dilakukan, tapi dia karena pengaruh dari narkoba atau nafsa ini, maka dia melakukan tanpa sadaran itu tadi. Kemudian bisa merusak generasi muda, kemudian mengganggu stabilitas otomatis ya, kemudian bisa otomatis juga merendahkan derajat kehidupan manusia, yang mana biasanya erat hubungannya pengguna narkoba ini dengan hidup seks bebas. Nah, dari seks bebas itu maka kemanusiaan sudah tidak ada lagi, dia akan tampak seperti hewan. Nah, kan ada seperti itu. Insya Allah itu garis besarnya aja. Saya tambahkan mungkin? Boleh, silakan Ibu Ngesti. Jadi dampaknya bisa kita bagi jadi 3 dulu. Fisik, psikis atau mental, kemudian sosial. Nah, dari sisi psikis dulu ya, dari sisi perilaku dulu aja. Dari sisi perilaku dia akan hilang konsentrasi, bingung, tidak bisa membedakan antara realita dan khayalan. Itu akan sangat bahaya, karena dia tidak bisa membedakan, oh ini norma yang baik, ini norma yang jelek, hal-hal yang jelek, dia tidak bisa membedakan itu. Tadi yang disampaikan Bu Nini, kriminalitas. Itu dari sisi dampak dari mental, perilakunya. Ya, kemudian dari fisiknya. Dari fisiknya dia akan mengalami gangguan pernafasan, kemudian sistem peredaran darah. Dan jangan lupa karena dia zat adiktif yang berlebihan dan tentu tidak baik untuk tubuh, apa akhirnya? Sel kanker, memicu sel kanker. Dan jangan lupa lagi bahwa rokok adalah pintu pertama masuknya narkoba. Rokok. Jangan disepelekan. Nah, karena masyarakat cenderung menyepelekan, rokok aja. Tidak, karena justru dari rokok salah pergaulan bisa ke itu tadi narkotika yang lainnya. Sudah secara perilaku, fisik sudah secara sosialnya. Tadi sudah tahu dijelaskan Bu Nini panjang lebar ya. Tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Iya, sahabat Suara Sidoarjo, ini masih di awal ya perbincangan kita di dialog kesehatan. Pagi ini saya bersama sahabat-sahabat dari Puskesmas Candi. Anda yang juga pagi ini ingin bergabung, silakan bisa telepon ya 031 8961514
atau bisa sampaikan pertanyaannya di 0821 3264 109. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi Tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat, di era industri 4.0, kualitas SDM dituntut untuk mempunyai kompetensi, kreatif, dan berkolaborasi. Untuk itu, Kadin Sidoarjo sebagai wadah pelaku industri, pengusaha, dan juga UMKM berkomitmen menggelar program solusi bisnis UMKM dan sekolah potensi diri bagi pelaku bisnis. Juga membuka sekolah potensi diri untuk kalangan milenial 18 ke atas. Keuntungan peserta potensi diri diantaranya tes potensi diri, manajemen produksi, keuangan, serta marketing bagi pelaku UMKM. Anda, kaum muda milenial atau pelaku bisnis UMKM, daftarkan diri Anda ke Kadin Sidoarjo. Telepon 031 896 1110, 031 896 1110, atau email kadinkapsda@gmail.com dan @kadinsidoarjo, Jalan Wijaya Kusuma, nomor 6, Sekardangan, Sidoarjo. Dr. Andes Haji Ahmad Roid MMAK, Ketua Kadin Sidoarjo, mendukung penuh program ini. Program Solusi Bisnis UMKM dan Sekolah Potensi Diri dipersembahkan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, kembali di program Dialog Kesehatan ya. Kita masih bersama Bu Nini, Bu Ngesti, dan juga Mbak Wulan ya dari Puskesmas Candi. Kita masih bahas tentang hindari nafsa dan bijak dalam bersosmed demi masa depan generasi bangsa. Saya sebelum lanjutkan, saya ke Karin dulu, redaksi. Ada yang sudah gabung ya, Rin? Iya, ini banyak sekali pertanyaan ini di WhatsApp redaksi, di Facebook LPP Radio Suara Sidoarjo juga, Mbak Dika. Iya, nanya apa? Nomor WA-nya Mbak Wulan? Oh, bukan ya? Bukan.
pertanyaannya Karin. Iya, jadi ini ada pertanyaan dari Gusti Safira di Candi. Di masa pandemi ini kan banyak waktu di rumah aja. Tapi ini pertanyaan tentang sosial media ternyata. Jadi di masa pandemi ini kan banyak waktu di rumah aja, tapi sebagai orang tua kan jarang ada yang melihat aktivitas anaknya. Jadi anak-anak itu kan sering meluangkan waktunya menggunakan HP. Nah, gimana caranya agar anak menggunakan HP untuk mengeksplor internet itu dengan sehat? Ini yang kedua, ada pertanyaan juga dari Ratna Ayu di Tanggulangin. Banyak di studi ilmiah sendiri sudah menyatakan bahwa dampak rokok dan alkohol sebenarnya lebih berbahaya daripada narkoba. Lantas mengapa perang melawan narkoba lebih keras dibandingkan rokok dan alkohol? Oke, wah ini dia. Silakan yang pertama, siapa yang mau jawab dulu ini tentang media sosial? Dengan siapa? Ya, Bu Ngesti silakan. Bagaimana ya mengarahkan anak ya kok kan kita keluar kerja mungkin ya nggak ada yang nggak WFH kan ya, anak-anak di rumah bagaimana kontrolnya? Memang itu tidak bisa mendadak ya, tapi tidak ada kata terlambat. Dari awal kita tahu bahwa medsos itu seperti pisau ya, bermata dua, pisau bagus bisa jelek. Kita kasih tahu anak bahwa satu, usahakan tetap mencari atau membaca dan seterusnya konten-konten yang positif. Kalau ayah, bapak, ya, ibu tidak menemani, ada Allah yang menemani. Jadi memang spiritual itu penting. Ya. Kalau kita cuma ngomong, nggak bisa, nggak ada ibu, nggak ada bapak. Tapi tetap yang utama adalah spiritual. Jadi memang pendidikan agama itu yang utama. Itu. Yang kedua, contoh. Ya. Seberapapun kita menyembunyikan, suatu saat pasti anak-anak tahu, oh ternyata orang tuaku pernah konten ini, konten itu, dan itu ditiru. Nah, jadi contoh dari orang tua, jangan pernah seperti itu. Sesembunyi apapun pasti suatu saat akan tahu. Jadi itu contoh. Yang ketiga adalah lingkungan. Ya, pastikan lingkungan anak-anak kita adalah lingkungan yang baik. Yang keempat, sesekali luangkan waktu tanpa tahu anak sidak istilahnya, bener enggak? Iya. Gitu, ya. Itu dari saya mungkin. Iya. Okay. Jadi intinya kepedulian, memang kepedulian keluarga itu penting. Dari situ jadi orang tua itu tidak acuh tak acuh, aduh anakku seperti itu sudahlah nanti biar sendiri, bukan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar dilihat, betul-betul dilihat bahwa anak ini apa sih yang dilakukan, kan gitu ya, apa yang dilakukan, kemudian sejauh mana dia kalau sekarang kan anak SD aja sudah bisa bermain medsos ya. Nah, itu apa yang dia lakukan di medsos itu apa? Nah, dari situ kita arahkan. Benar katanya Bung Esti tadi bahwa bekal agama itu yang terutama. Kemudian contoh dari orang tua itu juga yang paling bisa diandalkan nantinya. Anak-anak kan bisa gampang. Dia daripada orang yang tua itu kan lebih gampang, dia pinter dalam membuka dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Maka dia akan lebih canggih dalam mengetahui, oh mamaku atau papaku ini apa sih yang di medsos biasanya dia katakan. Kalau orang tuanya bijak, dia sering memposting yang bagus-bagus, motivasi untuk kehidupan dan lain sebagainya, insya Allah anak ini akan mengambil intinya dari situ. Oh mamaku seperti ini, papaku seperti ini, berarti saya harus melakukan seperti ini. Nah, untuk itu juga butuh itu tadi, pengawasan, butuh jadi kita menjadi teman ya, jadi teman, kemudian kita bicara. Itu kita arahkan pelan-pelan di situ, insya Allah itu. Oke, Ya, baik. Menambahkan sedikit Mbak Ulan. menambahkan mengenai medsos untuk anak-anak. Jadi di zaman 4.0 ini kan kayak aplikasi kayak gitu sudah modern ya. Apalagi HP itu sudah mulai namanya itu ada ditambahkan kayak pengawasan. Jadi setiap anak-anak yang punya HP itu akan disetting Gmail-nya. Mungkin itu bisa disambungkan dengan Gmail-nya orang tua seperti itu sebagai bahan dari mengevaluasi apakah anaknya ini itu melihat konten-konten apa seperti itu. Itu bisa. Dari jauh, ya, jadi itu bisa memantau dari jauhnya dari sana. Jadi seandainya pun nanti sebenarnya kalau anaknya itu menonton konten terutama di YouTube seperti kita itu, kita bisa tahu. Jadi kita bisa komunikasikan dengan anak bahwa apa yang mereka tonton seandainya itu salah bisa komunikasikan bahwa itu salah. Nggak harus pakai CCTV ya, Ya. ngawasinya ya. Tidak perlu menggunakan CCTV. Jadi orang tuanya dituntut untuk juga nggak gaptek gitu iya, ya. seperti itu. Yang penting itu penting. Iya. Oke, baik. Ini ya Mbak Gusti Safira ya tadi. Pertanyaan kedua tadi dari siapa?
Dari siapa? Dari Ratna Ayu di Tanggulangin. Oh iya, Mbak Ratna Ayu di Tanggulangin. Tadi tentang Rokok ya, kenapa nafsa kok lebih Iya. banyak giat ditanggulangi gitu ya Mbak ya? Iya, jadi kan kebanyakan orang-orang tuh lebih banyak memasang poster hindari narkoba seperti itu daripada poster-poster kurangi penggunaan rokok dan alkohol. Oh iya. Iya, mungkin Silakan, Bu. saya akan memberikan gambaran di sini. Kenapa kok nafsa giat dalam penanganannya begitu besar daripada rokok ya? Iya, sosialisasinya lebih besar. Di sini disebabkan karena nafsa ini akibat yang terjadi atau akibat yang dampaknya yang diakibatkan karena penggunaan narkoba ini betul-betul kelihatan sangat besar daripada rokok. Nah, mungkin perbandingan di sini rokok mungkin ya masih kecil lah dibanding kalau narkoba nanti dia melakukan seperti ini dan lain sebagainya seperti kita sampaikan di atas tadi. Jadi kenapa narkoba ini benar-benar dilakukan dan itu dilakukan oleh semua pihak, baik dari gabungan ya, dari kesehatan, dari kepolisian dan lain sebagainya, karena kejahatan narkoba ini memang benar-benar akan menghancurkan generasi muda kalau kita tidak segera menanganinya. Gitu. Mungkin Bu Nisti ada. Tambah sedikit ya, sudah panjang lebar dari Bu Nini ya. Yang saya tambahkan adalah sebetulnya kampanye anti rokok itu sudah besar-besaran sih kalau menurut saya. Bahkan di bungkus rokok itu pun ada tulisannya rokok itu membunuhmu. Artinya sebetulnya sudah maksimal banget gitu. Cuman masyarakat itu kurang peduli ya, kurang aware ya. Gitu aja tulisan aja gitu. Sudah kok ya. Oke deh, baik ya Mbak Ratna ini ya yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Baik sahabat Suara Sidoarjo, saya juga masih simpan ada pertanyaan juga, tapi nanti saya akan bacakan ya Bu Yulia di Gedangan. Sabar dulu Ibu, nanti kita akan coba bacakan pertanyaannya untuk sharing juga dengan narasumber kita. Saya harus jeda dulu untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ayo warga Sidoarjo semuanya, kita hidup sehat dengan cerdik. Apapun yang terjadi, semua penyakit akan hilang kalau kita jaga kesehatan kita. Salah satunya dengan cerdik. Cerdik itu apa sih? C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Yang muda, yang tua, semuanya pasti pengen sehat. Gak perlu mahal, gak perlu repot. Sangat mudah dilaksanakan. Dengan cerdik, kita akan terhindar dari penyakit tidak menular. Apa sih penyakit tidak menular itu? Salah satunya adalah hipertensi, tekanan darah tinggi, serangan jantung, penyakit ginjal, kanker, diabetes, dan sejenisnya. Ayo masyarakat Sidoarjo menuju masa muda sehat, masa tua nikmat tanpa penyakit tidak menular dengan perilaku cerdik. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Saya Komisaris Besar Polisi Sumarsi Sarjana Hukum Kapolresta Sidoarjo terkait dengan merebaknya penyebaran virus corona kepada seluruh warga kota Sidoarjo dimanapun Anda berada, saya himbau agar yang pertama, saudara-saudara semua, masyarakat Sidoarjo tetap tenang dan tidak panik. Yang kedua, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Yang ketiga,
tidak melakukan pembelian kebutuhan pokok secara besar-besaran atau melakukan penimbunan. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan selalu berolahraga. Yang kelima, jika ada mengeluh rasa sakit, silahkan menghubungi puskesmas atau rumah sakit terdekat. Demikian himbauan ini saya sampaikan. Kami harapkan masyarakat dapat melaksanakannya dengan baik, dan apabila tidak mengindahkan himbauan ini, kami akan melaksanakan penertiban dan penindakan secara tegas dan terukur. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, sahabat pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo. Sahabat teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, kembali di program Dialog Kesehatan masih bersama Bu Nini, Bu Ngesti, dan juga Mbak Wulan dari Puskesmas Candi ya. Kita masih bahas tentang nafza, narkoba, dan bijak dalam bermedsos ya demi masa depan generasi bangsa. Langsung saja saya ke Bu Yulia yang ada di Kedangan. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi untuk semua narasumber ibu-ibu dari Puskesmas Candi. Yang ingin saya tanyakan untuk para korban yang sudah pernah menggunakan narkoba, kalau dia melakukan rehabilitasi, apakah zat adiktif yang sudah masuk ke tubuhnya ini, apakah bisa benar-benar bersih dari tubuhnya? Kalau ini lebih dari himbauan untuk anak-anak sekolah agar mohon dengan sangat supaya mendapat perhatian dan pendampingan yang lebih dari orang tua dan guru-guru, karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Terima kasih Ibu Yulia di Kedangan. Nah ini pertanyaannya, silakan yang mau jawab juga. Mbak Ulan, silakan Mbak Ulan. Yang setahu saya ya Bu, untuk teman-temannya sudah melakukan rehabilitasi seperti itu. Rehabilitasi ini kan dilakukan guna untuk pemulihan. Untuk zat adiktifnya sendiri, untuk di dalam kadar tubuh, setahu saya itu akan bisa menghilang selama kurang lebih 5 tahun. Ya. Tapi untuk itu kan hanya zat adiktifnya saja. Tapi mungkin untuk efek sampingnya itu akan lebih lama seperti itu. Contohnya saja efek samping yang seperti kebanyakan orang-orang yang sudah menggunakan narkoba itu akan lebih banyak cenderung apatis terhadap lingkungannya. Nah itu efek jangka panjangnya mungkin untuk memulihkan efek apatisnya itu akan lebih lama seperti itu. Selain itu mungkin karena zat adiktif ini pastinya akan menyerang sistem saraf pusat seperti itu. Mungkin ada kelainan-kelainan bawaan yang akan lebih lama untuk efek sampingnya itu dilihat. Dan lama tidaknya ini saya tambahkan ya Mbak ya. Dan lama tidaknya itu jangan lupa tergantung keluarga, tergantung lingkungan. Semakin bagus support keluarga, agama terutama, dan komunikasi yang bagus keluarga dan lingkungan, insya Allah akan semakin cepat. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita pastikan berapa tahun gitu ya nggak bisa ya kan. Banyak faktor. Memang perlu dukungan ya. Jadi tetap dukungan keluarga ya. Support itu tadi, support tadi keluarga itu betul-betul yang menentukan seseorang ini bisa sembuh total. Ataupun tidak cepat ataupun tidak, itu yang salah satunya dengan sentuhan agama juga ya, insya Allah seperti itu. Nah inilah mungkin kaitan antara kita juga harus bijak bermedia sosial juga ya. Betul. Medsos sekarang wah ini banyak sekali pengaruhnya yang mengkhawatirkan juga terutama untuk generasi muda ya. Betul, ngobrolin tentang medsos sebetulnya sejauh mana sih melihat tentang dampak dari media sosial sendiri kalau menurut Bu Ngesti ya, silakan. Dampak media sosial. Iya.
Kalau yang pertama ini dulu, mulai dari diri kita dulu aja ya. Bagaimana kalau kita bijaknya itu tipnya seperti apa itu dulu ya, Pak ya. Satu, bijaknya bagaimana? Hindari menyebar umpatan atau ujaran kebencian, itu yang pertama. Yang kedua, janganlah mempamer sesuatu, jangan niatan mamer gitu ya, karena itu bisa menyakiti orang-orang tertentu. Gitu ya. Dari ubah perilaku kita dari pamer menjadi peduli, gitu ya. Terus tips ketiga, jangan menyebarkan urusan pribadi teman atau orang lain. Kalau kita mungkin kan kita bisa nyaring ya, tapi kalau orang lain kita nyebar jangan sampai lah gitu ya. Kemudian yang keempat, berusaha sabar dan dari menahan emosi ya. Untuk hal-hal yang orang lain memposting yang tidak baik ya tentang kita harus sabar. Kemudian postinglah hal-hal yang positif yang bisa menimbulkan semangat orang lain ya. Yang keenam, kalau ada yang tidak suka dengan kita ya biarkan aja gitu ya, kontak dengan hal-hal yang baik gitu ya, abaikan aja. Yang terakhir ini yang mungkin penting ya, jadilah pribadi yang positif, yang berkarakter yang baik, itu kalau dari kita ya. Mungkin ada yang nambahkan? Ada tambahan mungkin? Sudah, Mbak Ula? sudah lengkap mungkin. Ya, saya di sini akan sedikit menambahkan, untuk media sosial itu kan pada dasarnya itu digunakan untuk mempermudah akses kepada masyarakat, baik dalam berkomunikasi, kemudian pemenuhan kebutuhan pokok maupun kehidupan sehari-harinya. Jadi dampak dari media sosial ini memang ada dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya sendiri itu mungkin lebih ke mempermudah aksesnya kepada masyarakat, baik dalam komunikasi, edukasi seperti katanya Bung Esti tadi, maupun kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan. Tapi dampak negatifnya ini lebih besar lagi, karena kebanyakan orang-orang yang menggunakan medsos ini adalah kebanyakan remaja dan anak-anak seperti itu ya. Mereka itu jadinya lebih terkungkung dalam dunia medsosnya mereka, sehingga mengurangi waktu berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain, terutama dalam lingkup keluarga. Jadi kurangnya komunikasi ini akan lebih mempermudah si anak atau remaja-remaja ini itu untuk apa ya istilahnya kayak terpengaruh ajakan-ajakan dari teman-temannya, kemudian kontrolnya kurang seperti itu. Kontrol kurang. Jadi untuk sekali lagi untuk mengurangi dampak negatif dari medsos ini mungkin lebih yang pertama tadi mungkin lebih ke agamanya, habis itu yang kedua mungkin lebih kedekatan komunikasi antara keluarga seperti itu. Oke, baik. Ya, saya ke pertanyaan dulu di redaksi, Karin. Iya, ini ada 2 pertanyaan seputar sosial media ya. Yang pertama dari Mbak Safrida di Tulangan. Aktivitas saya selama WFH itu selalu pada gadget seperti HP dan laptop. Namun apa yang harus saya lakukan untuk menjaga kesehatan mata saya selama WFH tersebut? Karena saya kan sering untuk memantau layar laptop dan HP ini. Yang kedua ada Mbak Irma di Pondok Jati. Terkadang seperti influencer itu kan banyak juga yang sering mendapatkan komentar-komentar tidak enak dari netizen gitu. Bagaimana selain influencer mungkin ya, kita juga pernah bagaimana caranya menenangkan kesehatan jiwa bagi orang yang diberi komentar-komentar jahat. Juga kan kadang kita bertanya kepada teman-teman kan, kalau misalnya kita memberi saran seperti memblokir orang itu juga terkadang dibilang seperti kekanak-kanakan seperti itu. Iya, kayaknya sedikit curhat ini tadi. Siapa? Yang kedua ada Mbak Irma di Pondok Jati. Mbak Irma. Oke, di media sosial Suara Sidoarjo yang sudah bergabung, terima kasih. Langsung saja pertanyaan pertama tadi boleh ditanggapi dulu. Silakan dengan kesehatan mata ya. Bu Nini, kesehatan mata ini ada Pramukasia nih. Pengaruh dari kita sering melakukan membaca ya di HP atau itu ya pada saat kita bekerja di rumah itu pasti ada dampak terhadap kesehatan mata pasti ya. Nah, untuk mencegah itu kita harus arif, jadi harus bijaksana. Sedapat mungkin kita harus mempunyai maksudnya perencanaan yang tidak terus kita dalam beberapa jam harus melihat terus. Jadi kan harus diistirahatkan paling tidak paling dalam hal mungkin setengah jam sekali ataupun mungkin 15 menit sekali kita melakukan istirahat sebentar untuk mata kita mungkin dengan cara
dibiarkan dulu, kemudian kita melihat yang hijau-hijau atau yang bagus-bagus. Nah, itu bisa mensupport ke sana. Oh, berarti kalau ada yang bilang lihat hijau-hijau, pengen lihat hijau-hijau itu memang itu bener ya, bukan betul. Karena alasan aja pengen jalan-jalan gitu. Enggak ya. Betul. Ternyata itu berdampak pada kesehatan mata. Mata dan jiwa itu. Oh, mata dan kejiwaan juga ya. Ya, itu mungkin salah satu itu. Kemudian kalau berlanjut, kemudian ada keluhan yang lebih parah daripada itu, maka silakan menghubungi petugas kesehatan atau datang ke puskesmas seperti itu. Baik, untuk studio Suara Sidoarjo ini serba hijau semua. Betul. Jadi kalau saya capek ya tinggal lihat mejanya Suara Sidoarjo ini hijau atau temboknya. Oke deh, baik yang sudah bergabung lagi. Yang kedua tadi ada Mbak Irma di Pondok Jati. Ini curhatnya tentang media sosial. Mungkin yang lebih muda, yang lebih pengalaman ini ya. Betul. Iya. Mbak Bulan, kalau menurut saya menanggapi cyberbullying ya istilahnya seperti itu, apa sih yang harus dilakukan sebetulnya ketika kita mendapatkan komentar negatif dari netizen lah seperti itu istilahnya. Mungkin hal yang pertama kali kita lakukan itu pertama introspeksi diri dulu. Apakah benar apa yang dibilang sama netizen ini? Tapi pemikirannya itu tidak perlu sampai dipikirkan dalam sekali. Seandainya kalaupun pendapat dari netizen itu tidak benar, ya sudah biarkan saja. Mungkin itu hanya pandangan orang saja kepada kita seperti itu. Tapi pun sebenarnya kalau kita telah mengintrospeksi diri kita itu, kita berpendapat, oh iya ini benar seperti itu. Mungkin itu bisa dianggap sebagai masukan kepada diri kita supaya kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Jadi setiap masukan dari netizen itu tidak perlu dianggap sebagai hal yang negatif. Bisa juga dilihat depresi sendiri nanti ya. Kalau dilihat dari negatifnya terus itu bisa depresi sendiri seperti itu. Larinya ya akhirnya pakai narkoba, narkotika, bisa jadi gitu ya Bu ya. Bisa jadi seperti itu. Sama tambah. Ya Bu Esti. Ada sedikit hubungannya dengan kesehatan jiwa, boleh ya namanya? Boleh, silakan Ibu. Gimana nih? Jadi gini, prinsipnya satu. Bahwa kita tidak bisa menuntut semua orang itu suka sama kita, itu prinsipnya. Jadi kita dengan prinsip seperti itu akan siap. Oh ini tidak suka sama saya, tidak wajar lah. Memang kita manusia penuh dengan kekurangan ya. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua bahwa kita ya semuanya ini punya kelebihan dan kekurangan. Kalau orang lain melihat kita dengan penuh kekurangan, anggap saja itu memang wajar gitu ya. Dan ada yang tanya, apakah dengan begitu kita nggak boleh stres? Stres itu boleh loh, dalam kesehatan jiwa boleh. Yang nggak boleh itu berkelanjutan. Artinya sedih berlebihan, kemudian bahagia juga berlebihan itu nggak boleh. Kalau sedih bahagia ya berarti jiwa kita sehat. Ya syukuri aja, alhamdulillah. Gitu. Ya, baik. Iya, ini yang sudah bergabung di Suara Sidoarjo, alhamdulillah ya, rame banget baik dari WA ataupun dari media sosial Suara Sidoarjo, Twitter, Facebook atau Instagram Suara Sidoarjo. Masih ada satu sesi lagi, kesempatan untuk Anda juga sharing dengan Bu Nini, Bu Ngesti dan juga Mbak Bulan dari Puskesmas Candi. Anda bisa gabung sekali lagi, manfaatkan juga. Oh ya, yang lagi nonton juga di YouTube channel Suara Sidoarjo Live bisa tinggalkan di kolom chat teratas atau pertanyaannya bisa dikirim juga di WA ya, sekali lagi WA-nya di 0821 3264109. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai perjalanan penyebaran COVID-19 di berbagai negara, ternyata salah satu pencegahan yang efektif adalah kita tinggal di rumah. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada para kami tua, kepala dusun, kepala desa, RT, RW, Karang Taruna di tingkat desa, ibu-ibu PKK, Posyandu, Polindes, Ponkesdes. Mari kita mulai di lini paling bawah. Kita menjaga jangan keluar rumah kalau tidak karena sesuatu itu memang sangat dibutuhkan, sangat urgent. Kami di Pemprov bersama dengan jajaran Polda, Kodam, Koarmada 2 bersama-sama mencoba mencari solusi penanganan yang tercepat. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 ini dari bumi Indonesia
dari bumi Jawa Timur. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah kesehatan lahir dan batin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Mari bersama-sama kita lindungi teman dan keluarga dengan langkah yang sederhana. Download aplikasi Peduli Lindungi dan ajak orang-orang sekeliling Anda, termasuk teman dan keluarga, untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini berfungsi untuk melacak penyebaran virus COVID-19 dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, kemudian membagikan informasi tersebut melalui akses Bluetooth. Ketika Bluetooth aktif, orang-orang saling terkoneksi dan saling membagikan ID yang terenskripsi sebagai identitas pengguna aplikasi. Kemudian, petugas kesehatan akan menghubungi orang-orang yang memiliki resiko tertular COVID-19 dan menyarankan untuk memeriksakan diri serta karantina secara mandiri. Data Anda tidak diakses kecuali Anda beresiko tertular COVID-19. Dengan melakukan pelacakan ini, kita dapat mencegah, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dan bagaimanakah menggunakan aplikasi ini? Pertama, install aplikasinya, kemudian input nama dan nomor handphone. Anda akan diminta untuk memasukkan kode ATP yang dikirimkan pada nomor handphone yang terdaftar. Jika sudah, izinkan aplikasi mengaktifkan Bluetooth dan pastikan Bluetooth dalam keadaan hidup agar Anda berada dalam jangkauan perlindungan dari COVID-19. Download dan install aplikasi Peduli Lindungi melalui website pedulilindungi.id atau melalui Google Play Store. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Kominfo RI dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Dinamika informasi selalu berubah setiap hari dan radio sebagai media informasi hadir untuk mengabarkan. Ramainya berita hoaks dan juga ujaran. Penghargaan ini diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten. Kompetisi Sains Madrasah atau KSM 2018. Buletin Jawa Timur, rangkaian informasi dari 15 kabupaten kota di Jawa Timur akan segera hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi dan jam 4 sore. Nantikan Buletin Jawa Timur Senin sampai Sabtu jam 8 pagi dan 4 sore di 15 radio LPPL di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Persembahan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Jawa Timur. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, wah tidak terasa ya, seru sekali, seneng banget kalau pagi ini kita berbincang dengan sahabat-sahabat dari Puskesmas Candi. Tapi tidak terasa waktu kita terbatas sekali ya pagi ini. Bu Nini, Bu Ngesti dan juga Mbak Mulan ini terkait dengan narkoba yang paling harus menjadi kewaspadaan terutama untuk orang tua ya. Nah ini kalau kita mau melihat begitu anak-anak kita ataupun mungkin ada yang ada di sekeliling kita ini, apakah mereka ini memang pengguna narkoba atau tidak gitu. Apa sih yang mungkin bisa kita nilai gitu Bu? Karena kalau mama saya terus terang melihat orang yang ciri-cirinya udah
badannya kecil gitu, kurus, terus dia nggak karu-karuan, rambutnya berantakan kayak gitu, tuh sudah dianggap ini pemakai narkoba kalau kata mama saya gitu. Padahal belum tentu ya. Padahal belum tentu kan ya Bu. Iya. Ini seperti apa gitu sebetulnya kalau ciri-ciri fisik sendiri? Iya, oke. Silakan dengan Bu Nini. Ya. Bisa ditambah ya. Dari ciri-ciri fisik sebenarnya gampang ya, seperti yang dikatakan Mbak Tika tadi juga bisa masuk, tapi tidak bisa membuktikan bahwa itu harus itu pasti pengguna narkoba. Jadi kurus jelas, ya kurus, kemudian dia terlihat pucat, sayu, kurang konsentrasi otomatis, kemudian tampak kurang tidur sekali, dari matanya juga kelihatan. Kemudian kalau kita lihat lagi dari pupilnya, dia akan mengecil pupilnya. Ini saya loh Bu ya, memang seperti ini nih. Kantong matanya ini kurang tidur. Bukan karena bikin kue Bu. Iya betul. Kemudian yang lebih khas lagi itu biasanya kalau pengguna narkoba ini ada bekas-bekas, mungkin suntikan, gores-goresan di anggota tubuhnya, mungkin di lengan, biasanya di ini apa ini? Pergelangan tangan, ada bekas-bekas irisan, goresan ya. Kemudian dia berjalannya juga bisa bahwa dia berjalan seperti orang mabuk ya, nggak tegak, kurang tegak. Kemudian dia tidak suka sinar. Dia senangnya di tempat yang gelap-gelap. Kayak vampir ya. Betul kehidupan itu. Mungkin nggak berani matahari. Ya itu ya yang paling bisa dilihat dari anunya, dari fisiknya. Ditambahkan Bu Ngesti. Jadi perubahan itu bisa dari fisik, sudah panjang lebar. Ini tadi nggak perlu saya tambahkan ya. Kemudian yang kedua adalah psikologisnya. Ya, adalah malas belajar, mudah tersinggung dan sulit konsentrasi. Diajak ngomong itu nggak nyambung gitu loh. Kayak mikir yang lain. Kita harus peka. Kalau sesekali mungkin nggak masalah ya. Kalau sering, kita harus curiga. Itu dari psikologis. Jadi dampaknya dari fisik, psikologis, sosial. Selalu semua dampak itu harus kita lihat dari 3 itu. Ya, fisik sudah, psikologis sudah, kemudian sosialnya. Biasanya dia akan menghindari kontak langsung. Jadi kalau kita ajak omong, dia lihat mana gitu ya. Itu kontak langsung. Kemudian sering berbohong ya. Katanya untuk ini minta uang untuk itu, ternyata tidak. Kita curiga uangnya kemana gitu ya. Sering minta uang biasanya, sering minta uang. Orang tuh harus cepet peka lah seperti itu ya. Kurang disiplin, seperti kemudian bingung atau linglung. Nah, kita harus tahu hal-hal seperti itu. Kemudian suka membolos, malas mengerjakan ibadah-ibadah sehari-hari, dan jangan lupa dia sering menyendiri di kamar. Nah, salah satu yang khas pada anak narkoba ini adalah tidak ada dia tidak mau ada seorang pun yang masuk ke kamarnya. Atau ketika kita masuk ke kamarnya, dia cepat-cepat seperti menyembunyikan sesuatu, ada perubahan sikap. Nah, insyaallah itu aja ya. Oke, baik. Iya, Karin. Saya ke Karin. Iya, ini ada 3 pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi. Singkat ya, waktunya tinggal 2 menit. Iya. Ini yang pertama, gimana caranya kita mengetahui bahwa diri kita sendiri itu terbilang sudah memasuki tahapan kecanduan media sosial atau tidak? Ini dari Mbak Kiki Rahma di MCG. Yang kedua adalah ganja atau cannabis sativa diketahui memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh, sehingga di banyak negara maju itu statusnya diubah menjadi ilegal. Itu bagaimana pendapatnya ibu-ibu dari Puskesmas Candi? Ini kebetulan dari Mbak Ulfa Basar di Candi juga. Ya. Yang ketiga ada pertanyaan dari Mas Rehan Febianto di Puri Indah. Jika dipertimbangkan, kira-kira lebih bahaya mana kecanduan sosial media atau narkoba? Karena keduanya kan juga dapat mengganggu kesehatan ya. Oke, baik. 3 pertanyaan singkat mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mbak Kiki Rahma di MCG. Apa MCG itu? Mutiara Citra Geraha. Oke, silakan Bu Nini mungkin. Kecanduan. Kalau kecanduan media sosial itu bisa kita lihat tanda-tandanya seperti dia tidak bisa lepas dari HP-nya. Habis itu setiap menit atau enggak setiap jam itu selalu update terus seperti itu. Dia sedang anggap nih makan, di foto, di share di media sosial. Habis itu pergi jalan-jalan, di share ke media sosial. Pokoknya setiap kali
apapun aktivitas yang dia lakukan itu pasti selalu diupdate di media sosial. Itu menjadi salah satu ciri-ciri bahwa dia itu sudah kecanduan. Dan ada rasa gedek nggak enak kalau nggak dekat dengan gadgetnya. Gelisah ya. Gelisah. Sekedar sedikit-sedikit lihat, sedikit-sedikit lihat. Itu kalau anak saya kayaknya main game ya, main game online. Game online. Itu waspada itu. Waspada. Jadi kalau untuk ketagihan dari media sosial ataupun game online seperti itu bisa membuat anak itu menjadi apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi dia itu tidak mau mengetahui apa sih yang terjadi di lingkungan sekitarnya dia, seperti itu, tidak peduli. Ada solusinya nggak Mbak Wulan? Hal seperti itu, mungkin. Kalau solusinya, kalau untuk media sosial ya, bisa dilakukan mungkin berbagai aktivitas yang mengalihkan orang itu dari media sosialnya dia. Mungkin seandainya kalau orang itu suka menjahit, bisa dilakukan menjahit. Cari kesibukannya yang lain lah. Pokoknya agar tidak dekat-dekat dengan handphonenya. Baik, Mbak Ulfa Basar dari Candi tadi, silakan yang mau menanggapi tentang ganja ya. Iya. Tadi pertanyaannya Rin, diulang Rin. Oh iya, pertanyaannya itu jadi ganja itu kan diketahui memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh kan, sehingga di banyak negara maju itu statusnya diubah menjadi legal. Menjadi legal ya, nggak ilegal. Ini gimana? Tetap ya, tadi sudah sampaikan di awal, semua itu kalau sesuai proporsinya pasti itu nggak apa-apa. Iya, kayak diazepam di dunia kedokteran tuh ya sesuai dosis ya nggak masalah. Cuman yang kita khawatirkan kan tetap yang berlebihan di sini itu ya. Ini apa ya, sedikit berbeda dengan agama. Kalau agama kan sedikit banyak ya, namanya haram ya tetap haram lah ya. Seperti itu. Baik. Iya. Yang terakhir Mas Rehan tadi ya, Rehan ya, benar ya. Gimana Rin? Pertanyaan Rin? Jadi pertanyaan dari Mas Rehan itu, jika dipertimbangkan kira-kira lebih bahaya mana, kecanduan media sosial atau narkoba? Harus milih ya? Atau nggak ada yang dipilih sebetulnya? Sebenarnya dua-duanya sama beratnya. Nah, untuk penanganannya aja yang berbeda. Nah, kalau seperti sosial media sudah ada sendiri. Kalau nafsa ya memang harus dihindari dan sebagainya. Mungkin ada terapi untuk menghentikan dia kecanduan itu. Nah, untuk yang di sosial media yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Wulan tadi, insya Allah seperti itu. Sama-sama ada dampak fisik dan kejiwaannya ya. Betul. Gimana Ibu? Ya, kalau mungkin saya sedikit nambahkan dari semua itu tetap ya, apakah bahaya narkoba itu lebih bahaya medsos dan sebagainya ya, sama aja ya, sama-sama berbahayanya. Bekalnya cuma 3, tetap dari awal itu agama, support keluarga, kontrol diri. Baik ya, waktu kita juga sudah habis kebetulan untuk pagi ini. Terima kasih Bu Nini, Bu Ngesti dan juga Mbak Wulan ya untuk sharingnya. Salam untuk sahabat-sahabat di Puskesmas Candi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Silakan Bu Ngesti. Jangan mengenal narkoba. Sekali kenal Anda akan celaka. Betul. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.